Dengan tepuk tangan paling meriah untuk Pastor Juan Mogi. Terima kasih. Apa kabar GBI Gilgal? Selamat hari Minggu. Hujan, dingin, berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Urapi hambamu dan urapi setiap kami. Supaya kami punya hati seorang murid, telinga seorang murid. Yang bukan hanya senang mendengar firman, tapi juga senang untuk melakukan firman. Dan oleh karenanya hidup kami mengalami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk pemirsa yang kasih oleh Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di Overflow, yang ada di online. Dan seperti kita ketahui bahwa tema bulan ini adalah Christ likeness. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini mendukung visi selama 1 tahun atau tema setahun yaitu back to basic. Basicnya Kristen ya gitu, rupa Yesus harus kelihatan dalam hidup kita. Tapi saya coba nyambungin ke seri saya Powerful Christian. Ini adalah part yang keempat. Karena kalau kita jadi orang Kristen yang berkuasa dan kita hidup menurut firman, secara otomatis rupa Kristus semakin kelihatan dalam kehidupan kita. Di bagian yang pertama saya membahas tentang dibaptis oleh Roh Kudus. Ada 5 ciri yang mengikutinya. Di bagian yang kedua saya membahas tentang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Bukan hanya kita menerima kuasa, tapi kita menerima karunia-karunia. Kalau saja kita mau melangkah, satu demi satu karunia itu akan dibukakan. Hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan saat yang bersamaan kita menyenangkan Tuhan. Di bagian yang ketiga saya membahas tentang dimurnikan oleh Roh Kudus, bicara tentang baptisan api. Proses sangat baik karena kalau kita nggak diproses di dalam Tuhan, kita hidup di luar pun keadaan akan memproses kita. Cuma kita nggak ngerti gimana meresponnya dan belum tentu kita menang melewati setiap ujian yang kita lewati. Oke, dibaptis Roh Kudus udah, diperlengkapi Roh Kudus udah, dimurnikan oleh Roh Kudus udah. Tapi kan kita masih pengen hidup, nggak pengen cepat-cepat kembali ke surga kan? Nah, gimana nih hidup selanjutnya? Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berharap 30 menit ke depan akan menolong setiap kita. Kita buka dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, kita udah lahir baru, udah mutusin pengen ikut Tuhan. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kepemimpinan sangat penting, contoh di keluarga. Peran seorang ayah sangat penting. Kalau ayah, papa sebagai sumber baik, alirannya juga baik. Makanya waktu kita harus memilih presiden, kita bertanya-tanya, pilih siapa ya? Tanya ke saya bilang ini, saya juga masih berdoa. Baiklah kita berdoa dan Roh Kudus akan menuntun. Karena kita punya harapan, kalau presidennya baik, bangsa kita jadi baik. Di perusahaan juga, kalau pemimpin perusahaannya, ownernya, presiden, direkturnya baik, organisasi itu akan baik. Nah, hidup kita perlu, siapa yang pimpin hidup kita? Yohanes 10 ayat 10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Setan, iblis. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ini pencuri atau setan, ini pemimpin yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus. Kita bisa pilih salah satu, mau yang mana. Sekalipun kita Kristen, pelayan Tuhan sekalipun lama di gereja, kalau kita izinkan setan, dunia, kedagingan memimpin hidup kita, Yohanes 10 bilang apa? Hidup kita akan turun. Kita akan dicuri keselamatan, dicuri iman, dicuri kebahagiaan dalam rumah tangga, dicuri berkat, lalu dibunuh. Dan endingnya dia mau kita binasa, cerai, bangkrut, neraka. Hidup kita turun. Sekalipun Kristen lihat, hidup kita turun atau naik. Ini kalau pemimpinnya setan. Kalau pemimpinnya Yesus luar biasa. Dia datang untuk memberi. Kalau ini ngambil, ini untuk memberi. Yang belum selamat dikasih keselamatan, yang belum sembuh dikasih kesembuhan, dikasih berkat, dibukakan jalan, diberikan hikmat, diberikan kasih, diberikan kuasa. Dia memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Ya, kalau dibikin tangga dia naik. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemimpinnya siapa? Sekalipun Kristen, sekalipun di Gilgal. Yang kita mau belajar sekarang bagaimana hidup kita mau terus naik, dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus.
Roma 8 ayat 13, 14, dan 17. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu ada di sini, nggak pindah-pindah, kamu akan mati. Pasti mati. Rohnya mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah, kalau kita mau ada di sini, dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Coba bilang sama-sama ahli waris. Tada. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Pengen gak waktu kita baca Alkitab, ayat-ayat itu terjadi dalam hidup kita? Pengen banget. Makanya harus dipimpin oleh roh. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini pindah shifting kepemimpinan, itu ada penderitaan. Dari makan sehat ke makan kebalik. Dari makan gak sehat ke makan sehat, menderita gak? Menderitalah. Enakan dada dimasak gulai padang atau dada di grill biasa? Gulai padang lah, pakai nasi panas-panas. Kembali ke firman. Lebih enak gak olahraga atau olahraga? Ngeri kali nih. Jadi ternyata waktu kita pindah dipimpin daging sama dipimpin roh ada penderitaan. Tapi teruskan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan, diangkat, diberkati bersama-sama dengan Dia. Jadi ini pembukaan untuk menjelaskan kenapa ya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagian kedua apa sih artinya dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita tuh mencari pimpinan Roh Kudus. Mencari itu aktif. Nanya, belajar, dan tunduk kepadanya. Kadang orang udah ketemu, susah gak jadi. Enggak, mencari pimpinan Roh Kudus dan tunduk kepadanya. Sulit dong di luar kemampuan kita. Dan bergantung kepada kemampuannya. Dalam hal apa aja? Dalam hal berpikir, dalam hal berbicara, dalam hal bertindak. Kapan pastor nyarinya? Ya setiap saat lah. Bapak Saudara nyari duit kapan? Duh, jangan izinkan hujan dan dingin membuat hati kita dingin. Please. Bapak Saudara cari duit, cari cuan kapan? Kapanpun. Udah mau tidur jam 11 malam habis nonton Netflix. Bro, Kang tahu nih. Gede kecil? Gede. Berapa? Cuma 200 MC. Udah pakai piyama lu baju tidur. Jalan gak? Gampang sekali analoginya, pakai uang langsung hidup. Jadi saya pagi-pagi kalau bangun suka duduk. Tuhan mau apa dalam hidupku? Ini gereja mau dibawa kemana? Aku mau khotbah apa Tuhan? Ini anakku gimana ya Tuhan? Ngobrol, saya cari. Malam, istri udah tidur, anak udah tidur. Saya bilang, Lus, aku keluar dulu ya. Udah tenang, sepi, duduk. Ngobrol lagi. Mencari pimpinan Roh Kudus. Pagi malam aja pastor. Itu minum obat 2 kali sehari. Setiap saat lagi di WC. Siapa yang kalau di WC lama? Kalau lagi duduk di kloset. Nah, jangan hanya nonton Netflix. Cari pimpinan Roh Kudus. Siapa yang bete kalau macet? Beberapa hari ini macet banget kan? Ngobrol jangan, gimana sih nih? Jangan nanya, Roh Kudus bicara untuk saya. Kita nyembah Tuhan yang hidup gak? Kalau hidup bisa bicara gak? Sering dengar Tuhan bicara gak? Salah di mana kalau jarang dengar? Kenapa kita mesti ngaktifin? Lagi jalan, lagi di pesawat, bahkan lagi meeting, lagi ketemu orang, orang nanya. Saya minta hikmat Tuhan, saya harus jawab apa? Jadi gimana Pak jawabannya? Tunggu, kasih saya waktu. Gitu dong kita kelas, jangan langsung nggak tahu ya, susah. Jangan, Gilgal harus punya kelas. Tunggu, kasih saya waktu, nanti saya jawab. Udah tunggu-tunggu, Roh Kudus kok nggak ngomong. Kasih saya waktu, minggu depan kita ketemu, saya kasih jawaban. Itu belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mana ya suaranya? Nah, waktu Freddy ngomong ya, itu Freddy. Saya ngerti banget kalau ngomong sama si A, ini orangnya gimana nih? Ini orangnya jangan terlalu susah, dia pusing. Dari mukanya udah kelihatan pusing. Kalau yang ini, kalau kita ngomong ecek-ecek, dia bilang ngomong apa sih, habisin waktu. Ada yang tanpa respon, senyum aja. Kita nggak jelas dia ngerti atau enggak.
Ada yang kita ngomong sama orang, dia udah siap dengan balasan. Kita ngomong 1, dia ngomong 10. Ada yang gak bisa ditegur. Ada yang bawanya nih, apa yang bisa dikritik nih, gitu. Ada orang yang lihat saya udah, karena mungkin ada yang gak suka sama saya, lihat saya selalu walaupun aku baik, dia selalu lihat dengan kacamata hitam. Mau baik mau enggak, hitam aja di mata dia. Jadi dari situ saya harus kenal begitu banyak orang. Staff saya harus kenal. Nah, kenal Roh Kudus sama kayak gitu. Semakin kita sering nanya, semakin kita tahu ini jawabannya. Contoh aja deh langsung ya. Ngalamin COVID nggak? Ada yang belum kena COVID? Wah hebat, beberapa orang sakti. Pasti doanya lebih kuat dari pastor. Oke. Jadi kan suka ada yang nawarin, Pak ada si ini mau khotbah di Gilgal nggak? Pak ini ada begini, mau ini nggak? Oh saya bilang enggak deh. Tapi ini bagus sekali gini. Oke, saya bawa dalam doa dulu ya. Satu saat ada yang nawarin, Pastor ini tangan kanannya Pastor Craig Groeschel dari Amerika. Dari Live TV Church, gereja sekian ratus ribu. Saya baca buku-bukunya, saya pernah dengar dia. Terus saya bilang mau ngapain ya? Orang Indo mana seneng nonton TV yang maksudnya lebih seneng live gini kan. Ya udah, saya nggak responi, saya bilang kayaknya enggak deh ya. Dia nanya lagi, mau nggak ya? Wah serius nih, saya doa, saya tanya tim, ya bolehlah. Ya udah kita undang dia datang. Tapi saya bilang gini, jangan kita diberkati sendiri, undang teman-teman yang lain. Jadi pendeta-pendeta, gembala-gembala pada datang, belajarlah di Gilgal. Saya dengerin dia ngomong ya. Selesai ngomong, saya panggil Hans bagian yang grup head kreatif sama beberapa orang. Saya bilang yang dia ngomong ini bagus. Saya bilang kita perbaiki, YouTube kita sudah ada, kita perbaiki, bla bla bla. Saya ngomong, kita bikin nanti ini online gereja kita supaya orang lain juga bisa diberkati. Saya bikin beberapa plan. Terus orangnya ada kan, saya bilang gini, saya pengen ketemu bosnya kamu. Oh dia bilang susah, sibuk, kan jemaatnya ratusan ribu kan. Tapi saya bilang saya pengen ketemu. Dia bilang saya coba ya, jadi kita kirim email, dia coba. Singkat kata ketemu tanggal, saya beberapa orang mau berangkat, pengen lihat kok hanya lewat TV ratusan ribu orang bertobat. Nyusun tanggal, udah book tiket, COVID datang. Kita gereja pertama, ada 2 gereja, salah satunya kita. Yang pertama berhenti, setelah gubernur ngomong langsung kita berhenti. Tuhan kasih tahu saya, itu gunanya kamu peka cari pimpinan Roh Kudus. Kalau kamu dulu tolak, kamu gak akan ngerti bagaimana handle. Dan Gilgal salah satu yang online service-nya paling baik, bahkan sampai COVID sudah berlalu. Bye-bye COVID. Terus masih bagus attendance-nya. Kenapa? Karena kita ngikutin pimpinan Roh Kudus. Contoh lagi. Saya kan pendeta ya. Tiap bulan dapat gaji. Jadi saya sama istri suka beri, nolong, ada project apa. Kita punya pos namanya benih. Kita udah kasih. Udah gak punya tabungan hari depan kita udah kasih. Sedangkan saya pengajar keuangan. Mas kawin, perhiasan semua udah gak ada. Mau ngasih pakai apa lagi ya? Waktu saya nanya gitu, Roh Kudus arahin saya ikut seminar. Seminarnya bahas uang, bahas investasi. Saya dengerin ya. Di hati saya cuma gini nih, aduh nih kalau pengusaha-pengusaha ikut, profesional-profesional ikut, bagus nih pada bisa maju. Waktu saya lagi ngomong gitu, Roh Kudus bilang, itu untuk kamu. Sekarang kamu mulai belajar investasi. Saya pendeta, saya bilang. Belajar investasi. Dah, saya pikir salah dengar. Saya tuh suka nyatet, jadi ikut kelas apa saya nyatet. Saya suka bacain lagi, bacain di mobil. Saya bacain gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngasih saya gambaran gini. Ada ayam punya telur. Telur itu dikasih, ayamnya masih bisa bertelur. Besok ada telur, kasih lagi telurnya. Tapi saking baik yang punya ayam, ayamnya juga dikasih. Besok dia tunggu mana telurnya. Ayamnya udah mati bro. Nah itu kamu katanya. Oh jadi sekarang kamu belajar investasi. Supaya kamu bisa lebih banyak lagi murah hati. Mempraktekkan generosity yang ada di hati kamu. Saya bilang invest apa ya Tuhan? Itu udah pimpinan Roh Kudus yang kedua. Bayangin tiap hari bacanya Matius, Markus, Lukas. Terus gue harus belajar investasi. Dulu sekolah bisnis tapi saya udah tinggalkan jauh kan.
Tuhan tuh luar biasa. Kalau dia tuntun kita yang pertama, dia tuntun kita yang kedua, dia tuntun kita yang ketiga. Saya belajar. Terus Roh Kudus ngomong gini, yang kamu belajar itu aja. Lihat mana strength-nya kamu lakukan itu. Udah mantap ini saya lakukan. Bener loh, berhasil. Telurnya keluar. Ada yang ayamnya jadi 4. Cuma cerita doang sih. Tuh kan gak semua orang senang pendetanya diberkati kan. Bahkan malah sekarang saya nolongin orang invest. Oh ya ampun, kenapa gak dari dulu gue belajar gitu. Itu dipimpin Roh Kudus luar biasa. Perlu contoh lagi gak ya ngadepin orang? Pastor Juan orangnya jahat, sedang atau baik? Bener. Ada yang gak suka sama saya? Ya udahlah itu kan urusan orang ya. Lu mau suka gak suka, yang penting saya sayang. Tapi masalahnya waktu dia gak suka, dia nyebar ke yang lain. Tercemalah grup orang-orang itu. Kalau saya sih gampang, emang gue pikirin, ya kan yang penting saya baik sama orang, saya sayang sama orang. Tapi walaupun bagaimana, pasti saya ada jarak. Saya malas ngumpul dong sama orang itu kan. Ngapain? Suka menggosip, suka ngapa-ngapain. Saya ngumpul sama orang yang saya mau bimbing, yang mau maju hidupnya. Saya khotbah, sebuah kebaktian. Selesai khotbah, amin, mau doa berkat kayak biasa. Roh Kudus bilang begini, hampiri salah satu tim tercemar itu, kamu minta maaf sama dia. Lalu kamu peluk dia dan bilang, kamu sayang sama dia. Kan dia harus minta maaf sama kita. Dia harus peluk kita dan bilang sayang sama aku. Kamu yang pergi. Terus saya ngomong sama istri saya. Terus Roh Kudus ngomong begini, ayo temenin. Bapak Ibu bukan berarti yang saya samperin satu-satu itu orangnya bukan ya. Ini udah bukan di kebaktian ini benar kejadiannya. Terus saya jalan. Samperin, saya bilang Pak, Ibu, saya minta maaf kalau karena perbuatan, perkataan hidup saya nggak jadi berkat. Saya minta tolong dimaafkan. Terus diem aja. Saya bilang saya mengasihi Bapak sama Ibu. Sesuai perintah Roh Kudus saya peluk dia. Dia diam aja. Terus saya bilang ini Tuhan Yesus juga mengasihi Bapak Ibu. Terus gak lama saya tahu badan dia mulai melemes gitu. Salah ya bahasa Indonesia ya. Mulai melemes kok kayaknya gak enak didengar. Mulai terlemas. Mulai rileks. Rileks bahasa Indonesia yang baik rileks. Terus dia peluk saya juga. Iya, saya juga minta maaf. Saya juga salah. Detik itu dia membawa perdamaian. Dan dia bilang sama saya, kamu udah seperti anak saya. Sejak itu sayangnya luar biasa. Sekarang saya ngerti kalau saya udah dengar apa ya, saya ketemu orang itu. Bukan berarti yang saya peluk nanti, bukan ya. Saya memang suka peluk, apalagi anak kecil saya suka peluk. Udah, kembali ke cerita yang lain. Jadi ada banyak hal bagaimana Tuhan bekerja memimpin hidup saya. Sampai di titik ini berapa banyak yang rindu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Aduh seneng banget deh. Ada hal-hal yang kita gak pernah bisa pikir. Di satu titik Roh Kudus bilang ini saatnya Gilgal jadi berkat bagi gereja lain. Gilgal jadi berkat. Lahirlah Pastor and Leaders Conference. Lahirlah Church Leaders Conference dan banyak hal. Jadi bangun pagi jangan langsung update status dulu. Jangan langsung lihat masuk gak tagihan kemarin masuk gak. Jangan. Ketemu Tuhan dulu, Tuhan aku butuh pimpinanmu. Roh Kudus bicara bagi aku. Aktif mencari, aktif tunduk dan aktif bergantung kepada kekuatannya. Ngomong sama istri, sama anak perlu pimpinan Roh Kudus loh. Anak sekarang salah ngomong selesai kita. Oh anak saya mah taat banget, saya ngomong dia diam. Loh kalau diam hatinya luka, tes darah yang turun. Kalau dia masuk kanan keluar kiri, gak usah ngomong segini. Kalau dipimpin Roh Kudus ngomongnya segini, tapi anakmu dijamah. Gak gampang. Anak satu aja gak gampang, apalagi anaknya 3, 5. Makanya istri cukup 1. Dan itu kalau ngomong perlu pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana caranya dipimpin oleh Roh Kudus? Memikirkan hal-hal yang dari Allah. Iya dong, kita pengen dimentor sama seorang pebisnis konglomerat. Kita gak ngerti bisnis apa-apa. Dia ngomong A, apa sih ya? Kita ngomong B, apa sih ya? Waktu saya kuliah, saya ambil kuliah bisnis dulu, dosen saya gini. Tuh ada yang misalnya
Presidennya apalah, direkturnya Unilever lah, ngajar praktisi-praktisi. Jadi dia udah kasih message, nanti baca buku ini bab 1, 2, 3. Apa sih ngajar kayak begitu ya? Kita kan biasa dengerin, terus catet, fotokopi, catatan temen kan gitu. Dia masuk gini, kalian belajar apa dari 3 bab itu? Ada yang mau tanyain gak? Kita nangkep jauh lebih dalam daripada yang ngajarnya satu arah. Nah kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Di otak kita isinya gak ada firman. Bapak Ibu di Jakarta satu hari berapa jam? 24 jam, ya cuma nanya. 24 jam itu yang Bapak Ibu pikirin apa aja sih? Saya mulai dulu ya. Berat badan. Kapan kurus? Oke. Terus, ayo grup sini. Firman Tuhan luar biasa. Nanti ketemu pastor ya habis ini ya, kebaktian ya. Kerjaan, cuan. Grup sini. Makanan. Kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mikirin macet. Macet udah gak usah dipikirin. Bapak mau pindah kemanapun, macet. Ke Amerika, macet. Dengar-dengar, gak jadi deh. Yang sebelah sana, ngapain tiap hari? Mikir apa? Ya Bu? Planning ke depan, future. Oh wow, future. Yang atas mau coba nggak? Tiap hari? Apa katanya? Bakpao, saya masukin ke sini ya. 24 jam, 6 grup, cuma satu orang yang mikirin firman. Minimal nih ya, kalau nggak PDP gembala cabang. 24 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6 kali 100%, berapa persen tuh? 15%. Dan itu cuma satu orang, 15 out of 100% yang kita pikirin firman. Bagaimana hidup kita mau dipimpin oleh Roh, kalau yang kita pikirin setiap hari cuma berat badan, cuan, makan, macet, future. Saya kasih contoh ya, kalau kita baca firman pernah nggak kita mikirin? Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Siapa yang di sini pengikut Yesus? Dan kamu pengusaha, artis, influencer, ibu rumah tangga, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jangan jala, mancing aja satu, belum dapat. Jala kan banyak ikannya. Kita gak pernah mikirin. Makanya karena kita pikirin 85% daging, hidup kita lebih banyak dipimpin oleh daging. Cara ngatur uang kita, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, semua lahir dari apa yang kita pikirin. Coba mulai pikirin kalau baca firman, oh Tuhan mau saya gitu. Saat kita mikirin dan lakukan, kita sedang dipimpin oleh Roh. Lagi, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Kita lagi ke sekolah, ke tempat arisan, ke gym. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil apa sih? Kabar baik. Apa yang kita ceritain kalau ngomong sama teman, meeting 1 jam, senam 1 jam, pilates 1 jam, habis itu ngopi. Adakah kita cerita kabar baik tentang keselamatan, tentang apa yang kita dapat di khotbah hari Minggu? Itu mikirin perkara-perkara yang di atas. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, kemanapun kamu pergi, hari Senin ke kantor, kemanapun. Jadikan semua bangsa muridku. Kita perlu muridin orang lain. Bukan hanya pendeta. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita harus ajak mereka jadi satu keluarga di sel. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada gak dalam hidup kita muridin orang? Mungkin langkah pertama dulu kita perlu dimuridin dalam sel.
Makanya gak heran kita Kristen, tapi seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita dipimpin oleh daging. Satu lagi ya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Artinya gini, pakai nih tubuh kamu untuk melayani Tuhan. Pernah nggak kita mikirin dari Senin sampai Sabtu? Iya nih saya belum melayani apa ya? Yang sudah melayani, apa yang saya buat Tuhan seneng nggak ya? Jemaat diberkati nggak ya waktu saya jadi asyir? Lu gimana waktu gue liat salaman, senyumnya udah oke belum? 0 sampai 10 berapa? Gitu. Dipikirin, how could I do this better? Kalau semua anak Tuhan memikirkan perkara-perkara yang dari Allah, semua anak Tuhan itu hidup dipimpin oleh Roh. Sesederhana itu. Sampai sini oke nggak? Udah mulai berat. Siapa yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh? Nggak ada pilihan lain. Kalau nggak kita dipimpin oleh daging. Yang ketiga, gimana sih hidup dipimpin oleh Roh? Kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita jalan terus ke daging, nggak mungkin kita bisa dipimpin oleh Roh. Bisa nggak? Bisa, karena udah punya Roh Kudus, punya kekuatan. Waktu kita matikan satu, ya ini roh, ini daging. Kalau dagingnya jalan terus, rohnya lemah di bawah. Tapi kalau satu-satu kita matikan, nggak mau zina lagi, nggak mau bohong lagi, nggak mau gini lagi, nggak mau gini lagi, nggak mau gini lagi. Rohnya naik, rohnya siap untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Roma 8 ayat 5 dan 8, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Roh Kudus mau ngomong apapun, emang gue pikirin. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Cute nggak? Yang kiri kanan maksudnya. Cute. Ini namanya Whitey, ini namanya Blackie. Welcome dong. Hai Whitey. Hai Blackie. Tadinya pengen bawain hidup. Dari ketawanya pelecehan sekali. Aku serius loh. Waktu aku bahas kisah Daniel tuh. Saya bilang, Hans coba tanya Taman Safari bisa sewa singa gak ya sehari. Jangan kak, dia panggil saya kakak-kakak, nanti kalau ada apa-apa rantainya lepas apa. Masuk koran. Oke, kembali ke sini. Ini kalau si Blackie sama Whitey berantem, menang siapa? Mikir dulu. Jangan sebelahnya Whitey. Siapa yang bilang Whitey menang? Baru itu marah, gak angkat tangan. Yang bilang Whitey menang? Oke. Yang bilang Blackie menang? Yang mulai gak suka sama pendetanya ngomong apa sih? Gak ada yang angkat tangan, woi. Yang bilang Whitey menang siapa? Yang bilang Blackie menang? Bapak saudara mudah sekali dipengaruhi, ini boneka lagi. Oke, ini kembali lagi ke sini. Tadi pagi lucu deh. Yang putih menang, kenapa? Karena suci. Yang hitam karena jahat. Si Om Wem datang pakai baju hitam tadi. Sah dia orang jahat. Oke. Kembali ke sini. Menurut saya ini lebih gede mana? White. Dia bisa kalah. Kalau dia nggak dikasih makan. Tapi kalau yang hitam ini dikasih makan, yang ini udah lemes karena nggak dikasih makan, mungkin dikilikin aja dia udah mati, kalah. Ampun. Kan udah nggak ada gizi, udah 3 hari nggak dikasih makan. Bapak Ibu, hari-hari ini Senin sampai Jumat Sabtu lebih sering daging yang menang di hidup kita sampai kita buat dosa atau roh yang menang? Saya sederhanakan lagi pertanyaannya. Dalam perjalanan hidup kita, lebih sering kedagingan yang menang, dunia yang menang, setan yang menang, atau Tuhan yang menang? Kenapa? Karena dagingnya terus yang dikasih makan. Sesederhana itu. Kalau mau hidup dipimpin roh, kita harus mematikan perbuatan daging dan ngasih makan rohani
lebih banyak lagi. Dengar khotbahnya 1 jam, 30 menit dari 7 hari kali 24 jam. Yang setiap hari kita dengar, sosmed, berita politik, berita pemerintah. 7 kali 24 jam kedagingan, setengah jam dengar firman. Nggak mungkin hidup kita dipimpin oleh roh. Saya akan tutup. Tepuk tangan dulu dong untuk Blacky sama Whitey. Dia akan khotbah sama-sama saya sampai kebaktian kelima. Bagaimana mendapatkan pimpinan Roh Kudus? Artinya udah, sekarang bagaimana? Yang pertama firman Tuhan. Setiap kali kita baca firman Tuhan, ngomong gini, Tuhan mau bicara apa untuk saya? Roh Kudus mau bicara apa sama saya? Jadi kan kita baca Alkitab setahun. Misalnya tadi pagi saya dapat ayat Amsal 17 ayat 9. Saya udah baca. Roh Kudus bicara apa sih? Dikasih ayat ini. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Saya bilang Roh Kudus mau ngomong apa sih mas saya? Gini ya, kamu kan udah D, terus C. Dominan, cermat, C. Untung ada I-nya. Kalau orang misalnya staff, tim kamu udah buat salah, kamu tuh ngomongnya yang saat ini aja. Tapi kamu kadang suka gak puas. Ingat, ini bukan yang pertama loh. Dulu kamu lakukan hal yang sama. Dulu, nah itu jangan. Hubungan jadi putus. Aku waktu ngampuni kamu pernah buat salah gak? Roh Kudus ngomong saya, pernah. Pernah aku ungkit-ungkit yang dulu? Gak pernah. Jadi satu khotbah nih gara-gara Roh Kudus ngomong begini. Banyak suami istri ribut karena masih ngungkit yang lama. Yang sekarang ada yang sekarang. Begitu. Itu Roh Kudus bicara sama saya. Nah kalau gak pernah baca firman cuma dengar firman hari Minggu doang gimana mau dipimpin Roh Kudus? Kesusahan kan gak tahu datangnya kapan. Mau dipimpin Roh Kudusnya mingguan atau harian? Beneran gak ada jebakan, mau mingguan atau harian? Kalau harian ya dengar firmannya harian. Baca loh. Yang kedua, doa. Klasik khotbahnya. Ya doa lah. Cuma doanya kali ini buat catatan. Saya setiap kali doa, handphone saya on dan saya punya jurnal. Kertas, pulpen. Kadang doa saya gak bawa daftar belanjaan. Malaikatnya udah hafal. 7 list permintaan ya gitu. Sama terus, ya gak apa-apa juga sih. Bayangin kalau anak kita ketemu kita. Lapor, selamat pagi, Michael lepas. Terlalu semangat. Selamat pagi, nama aku Juan Mogi, aku anakmu. Aku bersyukur papa mama bayarin uang sekolah. Terima kasih untuk setiap hari Senin sampai Jumat roti tawar sama coklat Mrs. Terima kasih untuk uang sekolah yang dibayarin. Terima kasih aku cinta papa mama. Laporan selesai. Lu pengen gak punya anak kayak gitu? Tiap hari sama terus. Jangan lupa uang jajan. Kita doa sama Tuhan kayak gitu. Mimpinya gak enak, anak gue robot atau apa sih, kok kayak kaku banget. Kadang saya cuma diem. Bilang Roh Kudus pengen ngomong apa. Coba kamu doain sini, saya catat. Nah kamu memberi ini ke sini nih. Atas dasar pimpinan itu saya doa. Tuhan, aku bawakan keluarga ini. Saya gak tahu apa yang mereka alami. Tapi karena Tuhan taruh di hati, apapun yang mereka alami aku berdoa biar penghiburan Tuhan turun atas keluarga ini. Jadi doa gak ada yang namanya buru-buru. Pernah punya bestie gak? BFF? Kasihan kali kebaktian ini. Teman baik, ngobrol bisa gak berhenti loh. Udah diem, apalagi yang kita bahas ya. Belum ngomongin tetangga, jadi tetangga gua tuh aduh lucu banget. Dia bisa aja ada topik. Nah sama Tuhan gitu dan siapkan catatan. Kita akan ngalamin pimpin Roh Kudus. Khotbah. Kenapa setiap kali saya duduk dengar khotbah saya catat khotbah? Karena khotbah itu saya baca lagi. Senin sampai Sabtu bisa jadi bahan teduh saya. Lagi di pesawat, lagi hidup saya kan hampir 6 bulan travel. Baca, ini khotbahnya bagus. Tiba-tiba yang rasanya khotbahnya biasa atau saya udah pernah dengar Roh Kudus bicara. Saya catat. Saya lagi disuruh apa itu namanya treadmill, cross training ya namanya ya. Zona 2, katanya lemaknya bisa habis. Nanti coba lihat lah berapa bulan lagi habis gak. Siapa yang sembari olahraga suka nonton film? Ya cuma aku doang, terima kasih. Pasti pernah dengar khotbah ya. Bayangin, kita habisin tuh seri. Gimana kalau kita ganti dengar khotbah?
imbang lah, Gilgal bisa balance lah. 3 khotbah, kan seminggu 6 hari olahraga, 3 Netflix. Pasti dapat banyak pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, nasihat orang tua dan pemimpin rohani. Saya paling suka ketemu papa saya, ketemu mentor-mentor saya dan tanya gini. Saya tanya papa saya, "Pak, gimana gereja sekarang saya yang pimpin?" "Bagus." "Khotbahnya gimana, Pak?" "Bagus." "Kenapa papa nggak ngomong? Kan udah bagus." "Ya, kasih masukan apa?" Dia kasih masukan. Itu saya simpen. Karena orang tua pasti ngeliat sesuatu. Ke mentor-mentor saya ajak makan. Saya bilang, "Kamu kan ngamatin saya dari jauh. Ada pesan-pesan apa enggak yang mau disampaikan, masukan? Kamu kan doain saya." Udah pede aja saya, "Kamu kan doain saya. Ada pesan Tuhan enggak?" Jarang orang Kristen kayak gitu, ketemu ketua selnya, ketemu koordinator, ketua departemennya, "Evaluasi dong, apa yang kurang dari aku." Itu menolong kita dipimpin Roh Kudus. Udah tinggal 2 orang yang yes, udah saya selesai. Karena ini caranya dipimpin Roh Kudus. Tuhan pakai orang yang jalan lebih dulu. Orang yang jaga hidup kita. Pernyataan karunia Roh Kudus. Kemarin kita bahas 9 kan, ada nubuatan, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Believe it or not, it is true. Dulu saya pikir hebat banget nih orang. Saya waktu ke Medan saya baru ngerti ngomong sekali itu jangan pakai sekali. Enak kali ini. Nah, saya pikir sakti kali ini orang-orang. Dia ngomong benar semua. Ternyata Roh Kudus yang ada di orang itu ada di saya. Tiba-tiba ya, saya bisa ketemu orang, Tuhan bilang doain orang itu. Saya bilang, "Kok Tuhan suruh saya doain kamu ya? Apa yang bisa didoain?" "Udah lama gak punya anak." "Saya doain ya, tahun ini kamu hamil." Habis gue ngomong, "Apa benar?" "Ya, tapi Roh Kudus saya kasih tahu." Benar, mengandung istrinya. Saya bilang sama orang, saya bilang, "Kamu nih satu saat ya, kamu akan jadi gembala yang baik. Kamu akan mimpin sel." Ke gereja aja masih Senin Kamis ya enggak? Wow, dia ketawa-ketawa. Nggak lama udah mulai ikut kelas. Nggak lama udah mulai ini. Udah mimpin sel sekarang. Nah itu kepekaan tuh pimpinan Roh Kudus. Tapi jangan kayak kita datang ke dukun. "Pak tolong Pak diomongin sedikit Pak. Ada pesan apa?" Itu dukun. Nah saya kasih contoh ya. Satu saat saya didoakan, kamu akan jadi bapak bagi banyak anak muda. Akan ada banyak gereja, pemimpin yang kamu bapain. Di hati saya ngomong, apa ini orang ya? Orang youth masih di rumah cuma 5 orang, 7 orang. Sekarang Next Gen Conference udah gak tahu berapa kali. Sudah ribuan pemimpin, belasan ribu anak muda yang datang dan ditolong lewat pelayanan kita. Terus saya dapat pesan Tuhan, kamu kan memberkati banyak bangsa. Alah, naik pesawat aja cuma ke Surabaya memberkati bangsa-bangsa. Mana pernah kepikir khotbah sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, sampai ke Australia. Selalu terbuka untuk tuntunan Roh Kudus. Kalau dia yang bicara, pasti terjadi. Satu lagi cerita ya. Saya tuh hari masih main drum deh. Terus waktu selesai khotbah saya duduk. Yang men, wah saya naik ke depan. Pembicaranya dari Afrika. Kok saya lihat uang banyak ya katanya. Bergetar juga nih hati. Kamu gak akan cukup tapi kamu akan melimpah secara keuangan. Dan kamu akan memberkati banyak orang lewat keuangan. Turun, tetap bokeh. SMA bokeh, kuliah bokeh. Habis itu juga berjuang. Apa benar cuma semua yang orang ngomong, pemimpin-pemimpin rohani saya catat. Tuhan kelihatannya lama, tapi gak pernah terlambat. Dia berfirman, dia menggenapi. Saya selesai, aku sangat menikmati hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Doa saya, supaya GBI Gilgal jangan dipimpin oleh setan, oleh daging, oleh dunia yang membawa kita terus turun, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi hari ini ambil keputusan.